Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rahman dari kelas 12 IPA 9, nomor presensi 18. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mutasi. Langsung cek kita. Karena adanya perubahan pada susunan molekul gen. Oke, kita bahas selanjutnya. Yang pertama itu berdasarkan cara terjadinya. Dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, mutasi alami. Itu adalah mutasi yang terjadi karena akibat adanya kesalahan alami dalam proses duplikasi atau replikasi DNA. Mutasi ini jarang terjadi dan prosesnya sangat lambat. Umumnya merugikan dan bersifat letal atau mematikan. Itu yang kedua, ada mutasi buatan atau disebut juga mutasi induksi, yang merupakan perubahan materi genetik makhluk hidup yang dilakukan sengaja oleh manusia untuk tujuan tertentu. Lanjut, itu berdasarkan penyebabnya. Dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama ada mutagen kimia, yang kedua ada mutagen fisik, dan ketiga ada mutagen biologis. Untuk yang pertama, mutagen kimia, contohnya ada kafein, formaldehida, kolkisin, jenis tembakau tertentu, bahan pengawet, dan lain-lain. Lalu ada mutagen fisik, contohnya yaitu suhu, sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma, dan lain-lain. Ketiga, mutagen biologis, contohnya adalah virus dan bakteri. Lalu lanjut kita berdasarkan lokasi terjadinya. Dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada mutasi somatis. Mutasi yang terjadi di sel-sel tubuh ini, jenisnya ini tidak diwariskan pada keturunannya. Berbeda dengan mutasi terminal, mutasi ini terjadi pada sel kelamin, yaitu sperma dan ovum, dan mutasi ini diwariskan pada keturunannya. Oke, lanjut. Itu berdasarkan keturunannya. Dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ada mutasi gen. Mutasi gen ini atau mutasi titik adalah perubahan urutan satu atau dua pasang DNA yang menyusun gen. Dan ada dua tipe mutasi gen. Yang pertama, mutasi penggantian basa nukleotida. Ada transisi dan ada transversi. Apa itu transisi? Transisi adalah pergantian antar basa nitrogen sejenis. Contohnya yaitu pada purin itu adenin menjadi guanin, dan pada pirimidin timin menjadi sitosin. Lalu transversi itu adalah penggantian antar basa nitrogen beda jenis. Misal purin dengan pirimidin. Itu adenin atau guanin menjadi timin atau sitosin. Yang intinya adalah transisi itu purin dengan purin atau pirimidin dengan pirimidin, sedangkan transversi yaitu purin dengan pirimidin. Lanjut, itu ada mutasi pergeseran rangka nukleotida. Ada dua macam, yaitu ada adisi atau insersi, itu penambahan satu atau lebih pasangan basa nitrogen. Lalu yang kedua ada delesi, itu pengurangan satu atau lebih pasangan basa nitrogen. Lanjut, yang kedua yaitu ada mutasi kromosom. Mutasi ini menyebabkan perubahan materi genetik dalam skala besar dan memiliki sifat yang kerusakan lebih besar. Dibagikan menjadi tiga, yaitu perubahan struktur kromosom. Ada delesi, yaitu sebagian segmen kromosom hilang. Ada duplikasi, peristiwa penggandaan dari suatu kromosom. Lalu ada inversi, itu perubahan letak gen akibat terpilihnya kromosom. Lalu ada translokasi, itu potongan bagian tengah dari kromosom disisipkan ke tempat patahnya kromosom lain. Ada katenasi, itu kerusakan kromosom karena ujung berdekatan dan membentuk lingkaran. Lalu ada perubahan set kromosom yang diberikan menjadi dua, yaitu ada autaploidi, suatu organisme yang memiliki dua atau lebih kelompok kromosom identik. Ada monoploidi hibridasi, yaitu kromosom yang terbentuk berasal dari spesies berbeda. Lanjut, itu ada perubahan penggandaan. Nah, monosomik ini 2N-1 mutasi karena hilangnya satu kromosom. Nah, itu menjadi bagian lain. Itu ada contohnya, ada trisomik 2N dengan rumus 2N+2 atau kelebihan satu kromosom. Terus ada yang namanya mulisomik, yaitu kekurangan 2 kromosom dengan rumus 2N-2. Dan yang terakhir ada
tetrasomik atau kelebihan kromosom dengan rumus 2n+2. Yang umum terjadi pada manusia itu adalah terjadinya mono dan tri, yaitu +1 atau kelebihan 1 dan atau kekurangan 1 kromosom. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.